Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya ya di channel ini. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat selalu. Dan semoga Bapak dan Ibu tidak bosan-bosannya untuk melihat channel ini. Oke, baiklah Bapak Ibu, saya sebelumnya mau mengucapkan selamat bagi Bapak dan Ibu yang terpanggil PPG Piloting tahap 2. Nah, selamat belajar Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan berbagi bagaimana membuat jurnal pembelajaran, pengajaran dan asesmen. Nah, itu ada di topik 1 ya Bapak Ibu. Oke. Namun sebelum itu, kita mesti melihat panduan bagaimana kita membuat jurnal itu atau mengupload jurnal itu. Saya sudah lihat di sini, sudah saya siapkan. Nah, ini adalah panduannya. Bapak Ibu, ada edaran tentang pembuatan jurnal ini sebaiknya di Word. Tapi banyak juga teman-teman yang lain yang membuat di Canva juga ikut lolos validasi asalkan sudah sesuai panduan. Dan di Canva itu tidak banyak memakai elemen. Nah, jadi yang sederhana saja. Oke, baiklah. Nah, di sini ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran. Tentu saja kita menyertakan dokumen aksi nyata. Nah, lalu selanjutnya kita menyertakan rancangan pembelajaran yang dipilih. Nah, berdasarkan prinsip UBD atau pembelajaran berdiferensiasi atau TARP atau CRT. Nah, itu pilihannya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian refleksi dan umpan balik rekan sejawat. Nah, jadi di dalam dokumen aksi nyata ini kita memuat rancangan pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu nanti membuat modul ajar yang di situ bisa Bapak Ibu pilih prinsip UBD atau pembelajaran berdiferensiasi. Jangan lupa Bapak dan Ibu memasukkan refleksi dan umpan balik teman sejawat kita. Oke, baik. Lalu semua dokumen digabung dalam satu file, tidak lebih 10 MB ya. Nah, itu panduan atau ketentuan mengunggahnya. Kalau Bapak dan Ibu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di sini, itu bisa dipastikan jurnal Bapak dan Ibu akan perbaikan. Oke, baik. Saya akan perlihatkan bagaimana jurnal punya teman saya yang sudah lulus validasi. Nah, saya sudah izin untuk menguploadnya di YouTube saya. Oke, baik. Saya ke Canva dulu ya. Oke, saya besarkan dulu. Nah, di sini judul aksi nyatanya merancang kegiatan pembelajaran dengan prinsip UBD. Nah, tentu saja di dalam jurnal ini sudah menyiapkan rencana pembelajaran atau modul ajarnya. Oke, nah ini halaman awal. Bapak dan Ibu sangat dianjurkan untuk membuat jurnal ini di Word ya. Oke, kita next saja. Nah, untuk di halaman kedua ada pengertian tentang prinsip UBD atau Understanding by Design. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ya. Ini di modul itu juga ada pengertiannya, silakan Bapak Ibu cantumkan di sini. Apa itu UBD ya? Di halaman 2 ini ada prinsip UBD, ada 7 macam. Nah, Bapak dan Ibu di modul itu juga ada, dibaca saja Bapak Ibu lalu dimasukkan di sini. Oke, selanjutnya. Nah, ada 3 langkah utama yang perlu dilakukan dalam merencanakan pembelajaran dengan prinsip UBD. Oke, yang pertama itu menentukan tujuan. Yang kedua menentukan asesmen, yang ketiga merancang kegiatan. Nah, jadi
rancangan kegiatan kita itu harus sesuai dengan ketiga ini. Oke. Nah, yang pertama tadi kan menentukan tujuan. Oke, langsung kita masukkan ke dalam eh, rang, rencana kegiatan pembelajaran. Oke, yang pertama itu di sini ada capaian pembelajaran. Nah, ini tentang matematika ya. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Nah, jangan lupa. Lanjut. Lalu langkah yang kedua ada menentukan asesmen. Ya. Ini kita lihat lagi nih. Yang tadi menentukan tujuan, yaitu capaian dan tujuan pembelajaran sudah. Lalu lanjut yang kedua menentukan asesmen. Nah, di awal ini kita melakukan asesmen awal. Ya, contohnya di sini eh, guru menunjukkan contoh kertas truk belanja yang di dalamnya terdapat angka-angka. Nah, yang dapat merepresentasikan bilangan cacah 4 angka. Lalu, guru mengajukan pertanyaan, dapatkah kalian menyebutkan berapa ribu, berapa ratus, berapa puluh, dan berapa satuan uang yang harus dibayarkan? Nah, nanti peserta didik diminta membaca harga atau lambang bilangan yang ada pada struk ini. Nah, ini untuk asesmen awalnya. Nah, yang ketiga ada merancang kegiatan pembelajarannya. Tentu saja ada 3 macam pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, seperti biasa, guru menyiapkan kondisi peserta didik sebelum pembelajaran dimulai dengan salam secara serempak dan penuh semangat. Ini disesuaikan saja Bapak Ibu dengan modul ajar Bapak Ibu. Kalau yang sesuai ini tentang matematika kelas 3 ya. Misalnya Bapak Ibu kelas 4 ya sesuaikan saja mata pelajarannya apa, tinggal menyesuaikan. Kalau ini tentang nilai tempat ya di kelas 3 modulnya ini. Oke, next saja. Nah, ini ada contoh di sini menyiapkan kartu bilangan. Nah, nanti setiap kelompok guru meminta setiap kelompok untuk memasukkan 4 paket kartu bilangan pada 4 kotak kardus yang berbeda. Dipastikan semua kardus terisi kartu bilangan. Jadi nanti anak-anak ini dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Seperti yang sudah ada di sini. Nah, guru membentuk kelompok. Nah, bisa 6 masing-masing 6 peserta didik kondisional. Jadi menyesuaikan dengan sekolah Bapak dan Ibu. Lalu selanjutnya membagikan media belajar yang digunakan berupa kartu bilangan dan kotak kardus yang sudah diberi label tulisan ribuan, ratusan, dan puluhan serta satuan dengan menggunakan spidol berwarna. Nah, ini contohnya ya. Oke. Jadi ada 4 paket kartu bilangan nanti yang akan dibagikan eh, kepada masing-masing kelompok. Lalu yang keempat, guru memberikan contoh kegiatan dengan mengambil satu kartu bilangan dari salah satu kotak kardus sehingga terbentuk bilangan angka 4. Nah, contoh, kartu bilangan 2 dari kardus ribuan, kartu bilangan 1 dari kardus ratusan, kartu bilangan 5 dari kardus puluhan, dan kartu bilangan 0 dari kardus ratusan. Salah ini, satuan maksudnya. Oke, selanjutnya. Dari contoh tersebut dijelaskan tentang nilai tempat kardus tadi dapat dikatakan sebagai nilai tempat. Nah, yang di sini 2150. Oke, kita next saja ya Bapak Ibu.
Lalu yang keenam, peserta didik melakukan kegiatan tersebut berulang kali. Beri kesempatan masing-masing kelompok untuk bereksplorasi mengambil paket kartu bilangan dan membacakan nilai tempat berdasarkan kartu bilangan yang didapatkannya. Nah, di sini secara berkelompok peserta didik bermain tebak nilai tempat. Nah, dengan panduan LKPD. Ya, jadi Bapak Ibu nanti juga menyiapkan LKPD dan asesmen penilaiannya. Setiap kelompok mendapatkan LKPD 1 dan kartu bilangan 0 sampai 9. Secara bergantian, peserta didik mengambil satu paket kartu dan menuliskan angkanya pada kolom yang disediakan. Peserta didik menentukan nilai tempat yang benar. Nah, bersama kelompoknya, peserta didik menyusun 2 bilangan ribuan menggunakan 4 kartu. Angka boleh digunakan lebih dari sekali. Nah, ini. Mereka diberi kesempatan secara bergantian untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang terbentuk. Teman satu kelompoknya saling memberikan masukan jika ada temannya yang salah mengurutkan bilangan. Oke, lalu selanjutnya guru memberi penguatan tentang materi yang sudah dipelajari. Lalu secara berpasangan peserta didik melakukan penilaian antar teman atau asesmen formatif dengan menggunakan tabel checklist yang tersedia. Nah, lalu kemudian guru memberikan tindakan pada peserta didik yang masih belum paham. Oke, nah untuk penutup, peserta didik dipandu untuk menyimpulkan pembelajaran, lalu melakukan refleksi, menutup pelajaran dengan salam dan doa. Nah, refleksi ada 2, refleksi guru dan peserta didik. Nanti untuk refleksi peserta didik, kita tanyakan apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini. Nah, bisa saja Bapak dan Ibu nanti menyiapkan emoticon atau emoji itu. Bisa saja Bapak Ibu di print ya. Lalu nanti kita tanyakan apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini. Nanti disediakan juga emoji yang lainnya. Oke, ini sudah kita lewati saja. Kita lanjut. Nah, ini asesmen formatif tadi penilaian antar teman dengan teknik checklist. Yang pertama, peserta didik membaca bilangan dengan benar. Nah, di sini apakah sudah bisa atau tidak, ya. Peserta didik menulis bilangan dengan benar. Lalu yang ketiga, peserta didik menentukan nilai tempat bilangan. Yang keempat, peserta didik melakukan penjumlahan bilangan dengan tepat. Yang kelima, peserta didik melakukan pengurangan bilangan dengan tepat. Oke, selanjutnya, nah di sini ada LKPD yang sudah dibuat. Tebak nilai tempat. Nah, ini ada petunjuk permainan aktivitas kelompoknya. Setiap kelompok menerima satu paket kartu bilangan. Kartu bilangannya yang ini. Lalu kedua, ambil satu paket dan tuliskan angkanya pada kolom yang disediakan. Tuliskan bilanganmu pada kolom yang tersedia dan tentukan nilai tempatnya. Nah, ini LKPD untuk siswa tadi ya. Selanjutnya, nah, di halaman selanjutnya ada media ajar yang digunakan. Sesuaikan saja media yang Bapak Ibu gunakan. Ini contohnya ya, yang di sini ada laptop, proyektor, ada YouTube, kartu bilangan, kardus, dan tentu saja buku paket. Nah, di sini dokumentasikan saja kegiatan Bapak Ibu di kelas ataupun dengan teman sejawat ketika merancang kegiatan pembelajaran ini. Masukkan saja kegiatan-kegiatannya. Lalu kemudian ini contoh salah satu contoh kegiatannya. Oke, nah di refleksi jangan lupa Bapak Ibu mencantumkan refleksi di jurnal ini ya, jangan sampai kelupaan. Ini sudah sesuai panduan ya, ada refleksinya. Nah, ini umpan balik teman sejawatnya itu tulis tangan ya Bapak Ibu.
Nanti ketika Bapak Ibu mau mengupload jurnalnya itu ada pemberitahuan di situ bahwa eh, umpan balik teman sejawat itu ditulis tangan. Minta tolong saja sama teman sejawatnya untuk memberikan umpan balik kepada Bapak Ibu semua. Oke, kalau di sini cuman ada 21 halaman, 22-nya itu ini. Terima kasih. Oke. Oke, Bapak Ibu, mungkin cukup sekian dulu video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti saya akan membahas tentang jurnal yang lainnya. Semoga ini bisa membantu Bapak dan Ibu dalam mengikuti PPG tahun ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.